Setelah menunggu cukup lama, Haji Tomo akhirnya bebas dan dapat menghirup udara segar. Sebelumnya dilaporkan terkait dugaan penipuan oleh Hajah Jana sebesar 5 miliar. Namun semua itu terbantahkan oleh bukti-bukti yang dimiliki oleh Haji Tomo. Sempat tertunda dan mundur waktu persidangan. Akhirnya hakim memutuskan Haji Tomo bebas dan harus segera dipulihkan nama baiknya. Tuduhan sebagai dukun klinik dan pengganda uang semuanya itu akhirnya terbantahkan oleh putusan majelis. Apalagi selama ini Haji Tomo dituduh menggelapkan uang milik pelapor, semua itu juga terbantahkan dan hanya rekayasa karena ternyata uang yang dituduhkan pelapor bukanlah uang pelapor sendiri. Sedangkan tuduhan rentenir yang dialamatkan pelapor sepertinya sudah dibuktikan oleh kuasa hukum Haji Tomo melalui duplik yang mengatakan kliennya hanya pinjam uang 1 miliar namun sudah dibayar 11 miliar dan disertai bukti-bukti. Hal ini menepis semua tuduhan pelapor, bahkan membuktikan sayembara pelapor terkait siapa saja yang bisa membuktikan dirinya rentenir. 1 juta saja akan diberikan mobil Pajero dan uang 200 juta. Setelah majelis memutuskan bebas maka sayembara itu sudah terbukti dan nampak jelas. Pelapor diharapkan buktikan sayembara itu bukan hanya berkelakar saja karena ini bisa dikatakan penipuan publik apabila tidak terbukti. Jemput Pak Tomo dari rutan agar hari ini menghirup udara bebas. Beliau sudah beberapa bulan mendekam dalam tahanan atas perbuatan yang tidak dilakukan, ya, atas tuntutan yang tidak benar, ya, atas kriminalisasi. Jadi hari ini alhamdulillah ada keadilan di Pengadilan Negeri Pati sehingga warga negara yang tidak bersalah itu akhirnya dilepaskan. Oke. Jadi hari ini saudara Utama dikeluarkan langsung ya? Ya, tadi secara hukum setelah majelis hakim memukul palu, maka harus dilepaskan. Jadi hari ini kami setelah dari sini akan ke rutan untuk menjemput Pak Tomo agar kembali ke keluarganya. Oke. Kita kawal juga. Kita kawal. Kalau pihak yang lain juga kemudian melakukan upaya hukum lain. Ya, silakan. Kalau upaya hukum silakan, itu hak warga negara. Kami terbuka, tapi yang pasti berdasarkan fakta di persidangan, ini masalah simpel, ya. Bukan perkara sulit, uang-uangnya jelas, pengembaliannya jelas, bahkan dari fakta yang kami sampaikan di persidangan, itu yang kami kembalikan jauh melebihi dari uang-uang yang diberikan oleh korban. Jadi tidak sebanding begitu. Jadi apalagi kami sudah buat audit, investigasi yang mana hasilnya juga menunjukkan uang yang kami berikan melebihi dari uang yang diberikan oleh korban. Jadi sama sekali ini tidak ada penipuan sama sekali. Ini murni hubungan bisnis dan bahkan kami melebihi daripada uang yang disampaikan oleh korban. Jadi habis ini dengan pertimbangan tadi, kalau kami mau nuntut balik atau mau gugat balik itu sangat bisa. Ya, karena uang yang kami berikan melebihi jauh sekali dari uang yang diberikan oleh korban. Akan dilakukan itu? Nanti kami akan diskusi dulu dengan pihak keluarga. Yang pastikan kami hanya penasihat hukum, semuanya akan kembalikan kepada keluarga dan juga Pak Tomo. Dari perhitungan yang ada di kami dan juga sudah kami sampaikan di persidangan, itu sekitar 11 miliar lebih, ya. Sementara uang dari korban yang awalnya katanya 5,5, ternyata di persidangan kami buktikan itu ternyata uang orang lain, ya. Uang korban hanya 1 miliar, sementara kami mengembalikan hampir 11 miliar. Jadi sangat tidak banding, ya. Oke. Yang lain, Pak, dari kamu? Pak Harur Dalimunte, ini nanti kartu nama saya, silakan jangan salah namanya, ya. Nanti silakan di dari saudara terdakwa ketika menyerahkan cek yang seharusnya cek itu sudah tutup buku, itu jelas niatnya jahat. Kalau niatnya nggak jahat, ngapain dia kasih cek yang sudah tutup buku dan kosong?
Ini loh, ini yang majelis hakim menurut saya keliru dia mengkonstruksikan itu. Dia mengatakan bahwa itu hubungan perdata dan kemudian sudah lunas. Itu yang dikatakan Bu Jana tadi. Lunas bagaimana? Itu semua bukti-bukti yang diajukan oleh Tomo itu adalah palsu. Karena dia menyatakan dia telah memperbaiki kapalnya Bu Zana dan itu uangnya dia. Bagaimana itu uangnya keluar? Oh, dia sendiri masih punya utang sama Bu Zana. Logikanya itu loh. Dan itu dia jelaskan di situ bahwa bukti-bukti perbaikan kapal 2018, semua bukti-buktinya itu 2018. Padahal sejak 2 Mei 2017 sudah nggak ada hubungan dengan Tomo dengan saudara Bu Zana. Perbaikan kapal itu diserahkan 2016 akhir sampai 2017 awal. Makanya mereka klek-klekan dengan itu dan kemudian si Tomo memberikan pernyataan bahwa dia masih punya utang. Jadi tindakan Tomo menyerahkan cek yang sudah tutup buku jelas ada niat tindak pidana, bukan keperdataan. Apa? Dengan harapannya apa? Ya sekarang kami belum merencanakan yang lain-lain ya. Sekarang kita bersyukur dulu, alhamdulillah Pak Tomo bisa berkumpul dengan keluarganya. Sore ini bisa berbuka puasa dengan keluarga. Untuk yang lain-lain nanti akan dibahas selanjutnya. Kalau sekarang belum ada rencana lanjutan. Yang pasti nanti kalaupun jaksa melakukan kasasi, kami akan lawan. Mudah-mudahan kami yakin nanti putusan di Mahkamah Agung juga tetap sama karena memang Pak Tomo tidak bersalah. Dan dari sebelah tadi kelihatannya mau mengajukan gugatan kembali itu Pak. Ya, kalau gugatan balik ya silahkan ya. Cuma tadi dari pertimbangan majelis hakim juga sebenarnya sudah jelas dari perhitungan-perhitungan yang kita sampaikan di persidangan, apa yang kita berikan kepada korban itu sudah melebihi daripada apa yang korban sampaikan ke kami. Jadi dengan adanya pertimbangan dan angka-angka tersebut, sebenarnya yang bisa mengajukan gugatan itu kami. Karena kami merasa rugi dengan hubungan bisnis yang terjadi antara Pak Tomo dengan korban. Mas Tomo ya, Mas Tomo, apa perasaannya hari ini Mas? Setelah mengetahui hasil sidangnya Mas Tomo dinyatakan bebas oleh hakim. Ya, alhamdulillah karena masih ada keadilan bagi saya. Mas Tomo apakah akan mengambil langkah hukum Mas setelah apa yang terjadi sama Mas Tomo selama ini? Itu nanti akan kita runding dulu dengan pihak saya. Oke, terima kasih Mas Tomo. di sini, Pak? Saya di sini 4 bulan, di Polda 2 bulan. Hampir 6 bulan ya. Kasus yang sama Mas? Oh.